Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an, sehingga bulan Ramadan ini dikatakan Syahrul Qur'an. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran lengkap 30 juz di malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu penurunan dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Bulan Ramadan adalah bulan Idkun minan nar, atau pembebasan dari api neraka, dikarenakan banyak sekali orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan ini, sehingga dia dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Bulan Ramadan pun dikatakan sebagai bulan maghfirah dan bulan rahmah, bulan ampunan dan bulan rahmat, karena mereka banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berpuasa, dengan qiraatul Quran, maka mereka pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pun dikatakan sebagai syahrul qiyam, yaitu bulan ketika orang-orang berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla dalam salat wajib dan juga salat-salat sunnah, terutama salat tarawih yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di malam hari di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga kita harus mengetahui kapan bulan Ramadan itu datang, ditandai dengan apa kedatangannya itu, sehingga kita menyambutnya dengan sukacita, dengan riang gembira, kita menyambutnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menetapkan bahwa untuk menetapkan bulan Ramadan itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Di malam hari pada tanggal 30 Sya'ban, maka kita akan melihat apakah hilal itu ada atau tidak ada, terlihat atau tidak. Jika terlihat, maka esok paginya yaitu tanggal 1 Ramadan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihat hilal, yaitu bulan sabit, maka berpuasalah. Jika kalian melihat bulan sabit yang kedua di akhir Ramadan, maka berbukalah. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, untuk melihat bulan sabit Ramadan itu harus ditetapkan oleh satu orang adil. Jadi ketika ada satu orang adil, dia seorang muslim yang baligh, yang berakal, ya tidak melakukan kefasikan, maka kesaksiannya bisa diterima. Ketika ada orang yang menyaksikan hilal di malam itu, maka ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa esok adalah tanggal 1 Ramadan, besok mulai berpuasa. Nah, untuk menetapkan tanggal 1 Syawal, yaitu di akhir Ramadan, maka pada tanggal 30 Ramadan itu dipantau lagi apakah terlihat hilal atau tidak. Seandainya terlihat, maka esok hari adalah 1 Syawal, waktu seseorang untuk berbuka. Nah, di sini yang diperlukan yaitu dua orang saksi adil, ya, yaitu dua orang yang muslim, dua orang yang baligh, yang berakal, yang tidak melakukan kefasikan. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya ru'yatul hilal tidak ada, hilal tidak tampak dikarenakan mendung ataupun yang lainnya, maka sempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari. Ya, setelah menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari, maka keesokan harinya adalah 1 Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Seandainya terhalang awan, tertutup awan sehingga hilal tidak terlihat, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah metode yang sudah diturunkan sejak Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada para tabi'in, hingga saat ini adalah metode yang terbaik
metode yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla untuk sampai pada bulan Ramadan. Kemudian setelah sampai, kita pun berharap kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad untuk bisa melakukan puasa semaksimal mungkin, puasa dengan menyertakan ibadah-ibadah lainnya, puasa dengan memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak salat, memperbanyak doa. Sebab ini adalah kesempatan emas agar kita bisa diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diampuni dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa kita dan saat inilah waktu pengguguran dosa itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al-Hidayah Bogor membuka pendaftaran peserta didik baru. SMP Al-Hidayah Bogor hadir sebagai media pendidik umat yang berupaya memadukan pendidikan nasional dan pesantren dengan konsep Islamic Boarding School. Dengan tenaga pengajar lulusan dari dalam dan luar negeri, SMP Al-Hidayah Bogor memiliki program unggulan di antaranya program tahfidz Quran, hafalan hadis, pembiasaan puasa sunnah, pidato bahasa Inggris dan Arab, serta pengetahuan umum yang proporsional. Daftarkan putra-putra Anda sekarang juga dan jadi bagian dari keluarga besar SMP Al-Hidayah Bogor.